Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pilpres 2019 masih saja menyisakan banyak sekali misteri. 2,3 juta data KPU diduga bocor dan dijual di forum hacker. Data 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia diduga bocor di forum hacker. Hal ini diungkap oleh akun @underthebridge yang sebelumnya mengungkap soal penjualan data 91 juta pengguna Tokopedia. Penjualan data mengaku mendapatkan data ini secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Data tersebut dijual dalam bentuk PDF. Sangat berguna bagi mereka yang ingin membuat nomor ponsel di Indonesia. Anda butuh nomor NIK dan KK untuk melakukan registrasi, atau digunakan untuk menambah data nomor telepon dari Indonesia. Jelas, penjual data ini di forum hacker tersebut. Dari bocoran data yang diungkap oleh akun ini, sebagian besar pemilih berasal dari Yogyakarta. Bocoran data yang dijual berisikan nama, alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, dan kartu keluarga atau KK, serta data-data lainnya. Dalam contoh data yang disajikan, tampak data yang dijual adalah data KPU tahun 2014, lengkap dengan logo KPU dan pada bagian kop suratnya. Peretas juga menampilkan folder-folder yang berisikan data pemilih dari sejumlah daerah di Yogyakarta. Dalam tulisan yang sama, Peretas menjanjikan untuk menjual data 200 juta data pengguna Indonesia. Ini berarti nyaris seluruh data warga Indonesia bakalan diperjualbelikan. Sejumlah warganet yang telah merespon cuitan dari @underthebridge ini telah mencuit pula ke KPU, Kemenkominfo, dan sejumlah akun resmi pemerintahan lainnya. Sebelumnya, akun @underthebridge juga memberikan informasi kebocoran data pengguna Tokopedia. Data yang bocor saat itu berupa email, hash kata kunci, nama, dan juga sebagainya. Redaksi dari CNN Indonesia masih berusaha menghubungi pihak KPU untuk mengkonfirmasi hal ini. Hingga berita ini diturunkan, KPU juga belum merespon soal dugaan data pemilih yang bocor tersebut. Lalu apa kata KPU tentang data yang bocor ini? Sejumlah data penduduk Indonesia diduga telah bocor beredar viral di media sosial, dan data ini terkait dengan DPT atau data pemilih tetap yang dimiliki oleh KPU. Informasi bocornya jutaan data ini dicuitkan oleh akun Twitter @underthebridge yang dilihat dari redaksi pada hari Jumat 22 Mei. Dituliskan bahwa pelaku akan menampilkan 2,3 juta data kependudukan Indonesia dan pemilihan umum. Postingan tersebut juga disertai dengan foto berisikan 3 tangkapan layar. Gambar pertama yaitu tangkapan layar di sebuah forum di dark web, tangkapan DPT KPU, dan tangkapan layar yang berisikan folder nama-nama kota di Jawa Tengah. Aktor membocorkan informasi tentang 2.300.000 warga Indonesia, data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan banyak lagi. Tulis akun tersebut. Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Firyan Aziz mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran terkait informasi tersebut. Selain itu, menurut KPU, mereka juga tengah melakukan pengecekan kondisi server data. KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi internal, server data, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Begitu kata Firyan saat dihubungi pada hari Jumat 22 Mei. Dia menyebutkan data yang beredar merupakan DPT Pemilu 2014 dengan metadata 15 November 2013. Menurut Firyan, DPT merupakan data yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Data tersebut adalah soft file DPT Pemilu 2014. PIK ini berdasarkan metadatanya tanggal 15 November 2013. Soft file data KPU tersebut format .pdf dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka. Begitu kata Firyan. Firyan juga mengatakan karena sifat keterbukaan pada saat Pilpres, maka DPT bisa di-download per TPS. Namun data tersebut tidak seluruhnya dibuka. Jadi pada waktu tahun 2014 kita bisa download per TPS, tapi data pemilih yang di-download itu data pemilih yang bersifat terbuka. Namun elemen data pribadi tetap terlindungi, jadi sangat berbeda. Data seperti NIK dan NKK-nya kan ditampilkan tidak secara utuh.
Bisa dilihat tampilan DPT buat apa? Untuk mengetahui data dirinya, kan 2014 orang bisa melihat tampilan itu. Begitu katanya. Firian juga menyebut, jumlah DPT pada tahun 2014 tidak mencapai 200 juta, melainkan sebanyak 190 juta. Jumlah DPT Pilpres 2014 tidak sampai 200 juta, melainkan hanya 190 juta. Begitu tutupnya. Sebelumnya juga diberitakan bahwa adanya peretas dari Tokopedia. Peretas Tokopedia Shiny Hunters kembali beraksi. Kali ini peretas yang sebelumnya menjual 90 juta data pengguna e-commerce ini berhasil membobol data pengguna Bineka dan menjual total 73 juta data pengguna dari berbagai situs lain di dark web. Berdasarkan laporan, kelompok peretas Shiny Hunters ini kembali menjual data milik 10 perusahaan ke dark web. Seluruh data itu dijual sebesar 18.000 US dollar dengan setiap basis data dijual terpisah. Total terdapat 73,2 juta data pengguna yang berasal dari 10 perusahaan teknologi. Salah satu data yang dijual dari layanan e-commerce Bineka. Sebelumnya, peretas ini menjual data pengguna Tokopedia di Rate Forums dengan nama pengguna Waisoteng. Awalnya, ia membocorkan 15 juta data pengguna Tokopedia. Namun kemudian kelompok itu menempatkan seluruh database Tokopedia sebanyak 91 juta data pengguna ke dark web dengan nama akun Shiny Hunters dan dijual seharga 5.000 US dollar. Dilansir dari ZDNet, data dari 10 perusahaan teknologi yang berhasil mereka bobol adalah 30 juta data pengguna aplikasi yang dijual adalah milik aplikasi kencan online Sosk, kemudian 15 juta data pengguna Chatbooks, Social Share sebanyak 6 juta data pengguna, kemudian Home Chef sebanyak 8 juta pengguna, 5 juta data pengguna Minted, Chronicle of Higher Education sebanyak 3 juta data pengguna, GGU Meme sebanyak 2 juta data pengguna, Mindful sebanyak 2 juta data pengguna, Bineka sebanyak 1,2 juta data pengguna, dan Star Tribune sebanyak 1 juta data pengguna. Shiny Hunters diketahui telah membagikan sampel dari beberapa data pengguna yang mereka curi. Keabsahan beberapa basis data tidak dapat diverifikasi, namun sampel dari pelanggaran tersebut cocok dengan catatan nyata. Para peneliti pun juga percaya bahwa Shiny Hunters adalah otentik. Selain mencuri data aplikasi, Shiny Hunters mengklaim telah mencuri 500 GB data dari gudang pribadi Microsoft dan juga GitHub. Seperti halnya banyak pelanggaran, tindakan itu tampaknya bertujuan untuk mencari keuntungan keuangan dari perusahaan yang dicuri datanya. Badan Cyber dan Sandi Negara mengomentari kebocoran data yang dialami oleh e-commerce dan Tokopedia serta Bineka. BSSN mengatakan tidak ada sistem proteksi yang aman sepenuhnya dari serangan peretas. Oleh karena itu, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Anton Setiawan, mengatakan sektor e-commerce merupakan ekonomi digital keseluruhan harus berkolaborasi dengan pemerintah. Harus berkolaborasi antara sektor ekonomi digital dengan pemerintah. Platform dalam mengembangkan sistem dan mengelola bisnis mereka juga harus mengikuti dan mematuhi standar serta aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menangani insiden cyber bisa saling bekerja sama atas dasar kepercayaan, ujar Anton. Anton juga menjelaskan tingkat keamanan cyber dari masing-masing sistem informasi yang digunakan oleh platform tentu berbeda-beda. Kerentanan tersebut bisa dipetakan melalui vulnerability assessment atau penilaian kerentanan. Anton mengatakan pemerintah berperan untuk menyediakan panduan dan standar dalam membangun sistem keamanan cyber untuk menjaga data warga Indonesia. Peran pemerintah adalah menyediakan panduan dan standar, menentukan regulasi, membimbing para platform untuk membangun kekuatan cyber pada sistem informasi dan melakukan pengawasan. Dihubungi terpisah Deputi Bidang Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional BSSN Agung Nugraha senada dengan Anton. Agung juga mengatakan perusahaan harus berkolaborasi dengan pemerintah agar tak mengamankan data sendiri, karena tidak ada satu entitas yang bisa mengamankan dirinya secara tunggal.